ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelumnya saya izin menanyakan mengenai identitas Ibu terlebih dahulu ya. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Iva. Ibu Iva dengan usianya berapa? 24 tahun. 24 tahun. Ini kehamilan yang keberapa ya Bu? Ke-7 bulan. Ke-7 bulan. Ini berarti anak pertama ya Bu? Iya, Ibu. Baik. Tadi Ibu tadi merasa sering sesak nafas ya? Iya. Baik. Sebelumnya apa Ibu ini ada riwayat punya penyakit asma ya? Tidak ada Ibu, tapi semenjak saya memasuki usia kandungan 7 bulan ini, saya semakin merasa sesak. Terus mau nafas saja tuh rasanya kayak ada yang mengganjal gitu loh, Bu. Oh, baik. Berarti di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penyakit asma ya Ibu. Penyakit asma merupakan kelainan saluran pernafasan yang ditandai dengan inflamasi saluran nafas dengan saluran nafas akut akibat adanya stimulasi oleh berbagai macam alergi. Untuk penyebabnya tuh bisa terjadi asma di kehamilan istri saya tuh kenapa ya Bu Mida? Baik, karena ada beberapa faktor ya Pak penyebab timbulnya asma itu seperti alergi, seperti bulu binatang, lalu infeksi saluran nafas, pengaruh udara, dan faktor psikis dari ibu sendiri. Lalu ada juga beberapa gejala dan tanda pada penyakit asma atau sesak napas yang dialami ibu secara tiba-tiba, seperti sesak nafas tiba-tiba, riwayat sesak napas sebelumnya, lalu ada riwayat atopi pada keluarga, gejala utama ekspirasi, dan dapat juga disertai dengan sianosis ya Ibu. Lalu apakah ini berbahaya buat janin saya, Bu? Untuk pengaruh pada kehamilan ibu ini, timbulnya serangan asma itu tidak bisa diprediksi ya Bapak dan Ibu, dan tidak selalu sama pada setiap penderita. Ada juga serangan timbul mulai usia kehamilan 24 sampai 36 minggu, itu seperti usia kandungannya ibu ya. Nah, pada akhir kehamilan ini serangan itu jarang terjadi. Pengaruh asma pada ibu dan janin bergantung pada sering dan beratnya serangan, karena ibu dan janin akan kekurangan oksigen. Jika keadaan tidak dapat diatasi, akan terjadi keguguran ibu, persalinan prematur, atau gangguan pertumbuhan pada janin ibu. Ibu hamil dengan asma itu harus bisa mengontrol atau bisa mengontrol seperti hal-hal yang dapat memicu ya ibu, seperti menghindari asap rokok, lalu ibu bisa istirahat dari aktivitas yang terlalu berlebihan. Lalu usahakan ibu untuk menghindari flu ya ibu, dan infeksi pernafasan, serta segera obati untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut ya ibu. Tapi tuh saya takut kalau sampai terjadi serangan jantung. Baik, sebenarnya ibu tidak usah khawatir, semua itu bisa dicegah, dan ibu juga bisa harus waspada ya Bu. Setelah beberapa ini saya akan menyebutkan gejala-gejala pada penyakit jantung. Itu tanda-tandanya itu bisa ibu rasakan sendiri apakah ibu mengalami atau tidak. Itu seperti ortopnia atau batuk pada malam hari, lalu ada hemoptisis itu kekurangan gula darah, lalu ada sinkop itu tuh ibu tiba-tiba pingsan, lalu nyeri dada, dan riwayat dari keluarga, apakah keluarga ibu tuh punya riwayat penyakit jantung atau tidak. Dan ada juga nih klasifikasi beberapa penyakit jantung Bu, seperti di tahap 1 itu tuh sama sekali ibu tuh tidak ada pembatasan fisik. Lalu tingkatan kedua itu tuh ibu perlu membatasi kegiatan fisik sedikit secara signifikan. Ibu akan melakukan pekerjaan sehari-hari. Itu tuh biasanya tadinya itu jantung ibu tuh selalu berdebar-debar. Lalu yang tahap ketiga itu tuh sangat mudah merasa lelah dan timbul gejala-gejala lain yang melakukan pekerjaan ringan sekalipun ya ibu. Lalu yang klasifikasi terakhir itu tuh pasien memperlihatkan gejala itu tuh jantung, walaupun ibu lagi diam, itu tuh jantungnya itu bakal memompa secara keras ya ibu. Jadi ibu tuh akan merasa deg-degan yang berlebihan.
begitu Ibu. Untuk penanganan nih bagaimana ya Bu? Saya khawatir jika itu semua terjadi nantinya. Tadi kan saya sudah menyebutkan ya tahap-tahapnya dari 1 sampai ke 4. Nah, jika ibu masih di tahap pertama, ibu tidak memerlukan pengobatan. Lalu jika ibu memasuki tahap kedua, ibu memerlukan pengobatan. Tetapi ibu harus menghindari kegiatan fisik ibu. Lalu untuk tahap 3 dan 4 itu ibu berarti harus dirawat di rumah sakit dengan pengelolaan bersama kebidanan dan kardiologi. Tapi ada juga yang perlu ibu waspadai untuk ibu hamil, ada juga mengenai ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional, yaitu ibu hamil dengan diagnosa mengalami diabetes saat hamil. Nah, efeknya dari diabetes mellitus gestasional itu terjadinya preeklamsia ibu. Nah, atau infeksi saluran kemih. Lalu untuk persalinan secara sesar dan trauma persalinan akibat bayi besar, ibu yang pernah mengalami diabetes ya ibu, pada saat pasca persalinan akan mengidap diabetes mellitus atau toleransi glukosa akan terganggu, yaitu efeknya pada janin akan mengalami hambatan pertumbuhan, janin cacat bawaan. Lalu ada janin yang hipoklamsia. Lalu apakah ada lagi Bu? Untuk mencegah agar saya tidak terkena diabetes gimana Ibu? Ibu itu bisa melakukan seperti kerjasama dengan dokter, lalu untuk dukungan dari keluarga juga, lalu konsultasi ke ahli gizi, diet yang baik, kenaikan berat badan yang terkontrol, olahraga dan istirahat yang cukup, pengaturan obat, pengaturan gula darah, pemantauan air kemih, kelahiran dini. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham dan apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya rasa saya udah cukup paham Ibu, dan saya udah mengerti apa yang harus saya lakukan. Baik Ibu, saya akan buatkan jadwal kontrol ulang terlebih dahulu ya Ibu. Ibu kontrol ulang pada 1 minggu lagi nih, terhitung hari ini supaya saya bisa mengontrol kesehatan Ibu. Oke Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu. Baik Bapak dan Ibu, hati-hati. Ya.